Kita lanjutkan untuk soal 3. Soal 3. Yasalam Company memproduksi sepeda dalam usahanya. Untuk setiap sepeda, ingat ya, setiap sepeda yang diproduksi, perusahaan mengeluarkan biaya bahan baku langsung $6 per unit dong, karena setiap sepeda. Lanjutnya, biaya tenaga kerja langsungnya $3 per unit dan biaya overhead variabel per unit $1. Sedangkan untuk biaya overhead tetap Yasalam adalah $1.000 per bulan. Pertama, diminta identifikasi jumlah biaya per unit. Ingat ya, biaya utamanya tadi terdiri dari apa? Yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi jumlah biaya utama per unitnya berapa dolar. Poin kedua, diminta identifikasi biaya konversi variabel per unit. Biaya konversi itu kan tadi terdiri dari pertama biaya tenaga kerja langsung per unitnya berapa dan BOP karena diminta biaya konversi variabel saja, maka BOP variabel saja per unitnya berapa. Jadi jumlah biaya konversi variabel per unit berapa. Ketiga, identifikasi biaya manufaktur variabel per unit. Biaya manufaktur disebut juga biaya pabrik, disebut juga biaya produksi. Seperti yang saya jelaskan tadi di atas bahwa biaya ini terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP karena biaya manufaktur yang diminta biaya manufaktur variabel, maka BOP variabel aja yang ditambahkan. Nah, selanjutnya yang poin keempat, hitung total biaya manufaktur yang terjadi di bulan yang bersangkutan di mana mampu memproduksi sebanyak 500 sepeda. Total ya, berarti biaya manufaktur kan tadi terdiri dari 3 komponen biaya dong. Nah, karena di sini ada biaya overhead pabrik variabel dan tetap berarti harus ditambahkan. Pertama, ya, jadi biaya pabrik dengan memproduksi 500 unit itu total biayanya berapa? Nah, gitu. Itu untuk soal 3. Soal 4. Pada tanggal 1 Oktober, PT Manakukang mempunyai persediaan sebagai berikut. Bahan baku $24.000, pekerjaan dalam proses $12.000, barang jadi $36.000. Ingat ya, periodenya tanggal 1 Oktober. Jadi ini merupakan persediaan apa? Awal atau akhir? Nah, kalau di awal bulan, ya. Lanjut, berarti persediaan awal. Selama bulan tersebut, total material yang dibeli sebanyak $56.000. Berarti ini adalah pembelian bahan baku. Material adalah bahan baku. Lanjut, biaya tenaga kerja langsung untuk bulan Oktober yaitu $40.000 totalnya. Di mana 40.000 itu dihitung dari upah yang sebesar tarif per jamnya yaitu 6,40 per jam. Lanjut, biaya administrasi dan pemasaran untuk bulan Oktober sebesar 10% dari penjualan bersih. Lanjut, diketahui persediaan per 31 Oktober berarti ini merupakan persediaan akhir. Persediaan akhir ada
Persediaan akhir bahan baku sebesar 20.000, persediaan akhir barang dalam proses sebesar 8.000. Barang dalam proses yaitu barang yang setengah jadi. Misalnya kalau tadi contohnya furniture meja kerja, berarti mejanya misalnya sebelahnya belum ada kakinya, atau mejanya belum ada lacinya, mejanya belum di finishing, di burnish gitu ya, pokoknya masih setengah jadi. Terus persediaan akhir barang jadinya ada $40.000. Total penjualan bersih untuk bulan Oktober sebesar $200.000. BOP dibebankan sebesar $8 per jam berdasarkan jam kerja langsung. Diminta hitung biaya utama. Dari data tersebut diminta hitung biaya utama berapa? Biaya bahan baku langsung ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung. Untuk pemakaian biaya bahan baku langsung itu harus dicari dulu ya. Pertama, yaitu rumusnya ingat, untuk mencari pemakaian bahan baku langsung yaitu persediaan awal bahan baku ditambah pembelian persediaan bahan baku dikurangi persediaan akhir bahan baku, itu adalah pemakaian biaya bahan baku langsung. Lanjutnya poin kedua, diminta hitung biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP. Lanjut, diminta hitung harga pokok produksi. Ini harga pokok produksi ya, bukan biaya produksi. Kalau biaya produksi tadi ada 3, biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan untuk harga pokok produksi itu biaya produksi tadi di atas ditambah dengan persediaan awal barang dalam proses dikurangi persediaan akhir barang dalam proses, ketemu harga pokok produksi. Nah, poin keempat, diminta hitung harga pokok penjualan. Ingat, dicatat ya. Nah, setelah ketemu tadi harga pokok produksi, ditambah persediaan awal barang jadi, dikurangi persediaan akhir barang jadi, ketemu harga pokok penjualan. Nah, lanjut hitung laba bersih. Laba bersih tahu dong untuk menghitungnya, yaitu penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemu laba kotor, dikurangi dengan biaya non-produksi atau biaya operasional, baru ketemu laba operasi. Disebut laba operasi yaitu laba kotor dikurangi dengan beban operasional atau beban non-produksi. Selamat mengerjakan.